Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fitrianingrum akan mempresentasikan materi teknik pantai dengan judul Bangunan Krip atau Groin sebagai upaya pengendalian abrasi pantai di Pantai Congot, Kabupaten Kulon Progo. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah teknik pantai. Pantai selatan Pulau Jawa merupakan kawasan pesisir yang secara alami terpapar energi gelombang tinggi dari Samudra Hindia. Dinamika gelombang dan arus tersebut menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai, termasuk abrasi di beberapa lokasi. Nah, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo ini menjadi salah satu kawasan yang mengalami permasalahan abrasi serta ketidakstabilan muara sungai. Kondisi ini mendorong perlunya penerapan bangunan pengaman pantai seperti krip atau groin sebagai upaya teknis dalam pengendalian abrasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dan fungsi bangunan krip, menjelaskan proses pantai yang mempengaruhi kinerja krip, menganalisis penerapan krip di Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo, serta menilai dampak positif dan resiko penggunaan krip sebagai bangunan pengaman pantai. Pantai adalah wilayah yang berada di antara darat dan laut, sehingga kondisinya selalu berubah mengikuti pengaruh gelombang, arus laut, dan pasang surut. Perubahan ini berkaitan erat dengan pergerakan sedimen seperti pasir dan lanau, yang dapat berpindah akibat energi gelombang dan arus. Salah satu arus yang berperan penting adalah arus sejajar pantai, yang terbentuk ketika gelombang datang ke pantai dengan arah miring. Arus ini membawa sedimen sepanjang garis pantai. Untuk mengendalikan pergerakan sedimen tersebut dan mengurangi terjadinya abrasi, digunakan bangunan pantai berupa krip atau groin yang dibangun tegak lurus terhadap garis pantai. Gelombang yang datang dengan sudut miring terhadap pantai akan membangkitkan arus sejajar pantai. Arus ini berperan dalam mengangkut sedimen dari satu lokasi ke lokasi lain di sepanjang garis pantai. Apabila terjadi ketidakseimbangan transport sedimen, maka sebagian pantai akan mengalami abrasi, sementara bagian lain mengalami sedimentasi. Oleh karena itu, diperlukan bangunan pantai seperti krip untuk mengendalikan pergerakan sedimen agar keseimbangan pantai dapat terjaga. Permasalahan fisik seperti abrasi pantai, pendangkalan muara sungai Bogowonto, serta perubahan garis pantai yang bersifat dinamis. Selain permasalahan fisik, terdapat pula permasalahan non-fisik seperti konflik permanfaatan lahan pesisir dan keterbatasan pengelolaan pantai secara terpadu. Permasalahan ini dapat memperparah dampak kerusakan pantai apabila tidak ditangani dengan baik. Pantai Congot tidak hanya memiliki potensi sebagai kawasan perikanan, tetapi juga berkembang sebagai kawasan wisata pantai. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata Nawang Senja yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, Pantai Congot juga berfungsi sebagai muara sungai Bogowonto yang memiliki peran penting dalam sistem pesisir. Namun, potensi tersebut menghadapi tantangan berupa abrasi pantai yang dapat mengancam kawasan wisata, infrastruktur pesisir, lahan pantai, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Penanganan permasalahan pantai dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan struktural dilakukan dengan pembangunan krip dan breakwater. Pendekatan sedimen dilakukan dengan pengendalian transport sedimen. Selain itu, pendekatan non-struktural berupa pengaturan tata ruang pesisir juga diperlukan agar pemanfaatan pantai lebih berkelanjutan. Pada Pantai Congot, Kabupaten Kulon Progo, upaya pengendalian abrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Penanganan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap permasalahan abrasi pantai yang berpotensi mengancam kawasan strategis, termasuk permukiman masyarakat pesisir serta kawasan Yogyakarta International Airport yang berada tidak jauh dari lokasi pantai. Penanganan yang dilakukan berupa pembangunan bangunan pantai jenis krip atau groin. Pada lokasi ini dibangun 2 unit krip dengan panjang masing-masing sekitar 75 meter yang menjorok ke arah laut dan dibangun tegak lurus terhadap garis pantai. Bangunan
krip tersebut berfungsi untuk mengendalikan pergerakan sedimen sejajar pantai serta mengurangi energi gelombang yang mencapai garis pantai. Selain struktur utama krip, bangunan ini juga diperkuat dengan penggunaan tretapot dan blok beton dengan berat antara 2 hingga 7 ton. Penggunaan elemen ini bertujuan untuk meredam energi gelombang laut yang cukup besar di wilayah pantai selatan Jawa, sehingga stabilitas bangunan dan efektivitas perlindungan pantai dapat terjaga. Melalui pembangunan krip ini, diharapkan keseimbangan sedimen di Pantai Congot dapat lebih terkendali dan resiko abrasi dapat diminimalkan. Pembangunan krip di Pantai Congot memberikan berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yang paling utama adalah berkurangnya laju abrasi di sekitar lokasi bangunan krip. Dengan bertahannya transport sedimen sejajar pantai, pasir dapat terakumulasi di sisi hulu krip, sehingga garis pantai menjadi lebih stabil. Kondisi ini sangat penting untuk melindungi kawasan strategis di sekitar Pantai Congot, termasuk kawasan permukiman masyarakat, area wisata, serta infrastruktur penting seperti Yogyakarta International Airport. Namun demikian, pembangunan krip juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah potensi terjadinya abrasi di sisi hilir bangunan akibat terputusnya aliran sedimen. Selain itu, perubahan pola arus dan gelombang di sekitar pantai dapat mempengaruhi kondisi morfologi pantai dan ekosistem pesisir. Jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, dampak ini dapat memicu permasalahan baru di lokasi lain. Dari sisi resiko, kegagalan teknis bangunan dapat terjadi akibat gelombang ekstrim, perubahan iklim, atau ketidaksesuaian desain dengan kondisi lapangan. Kerusakan struktur seperti pergeseran atau runtuhan elemen bangunan juga berpotensi mengurangi efektivitas krip. Oleh karena itu, pemantauan dan pemeliharaan bangunan secara berkala menjadi sangat penting. Dalam jangka panjang, pembangunan krip di Pantai Congot harus diimbangi dengan pengelolaan pantai secara terpadu. Pengendalian sedimen, evaluasi berkala, serta pendekatan lingkungan perlu dilakukan agar pelindungan pantai dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar di masa mendatang. Berdasarkan pembahasan pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan abrasi di Pantai Congot tidak terlepas dari pengaruh gelombang dan arus sejajar pantai yang menyebabkan terjadinya transport sedimen. Ketidakseimbangan pergerakan sedimen tersebut memicu perubahan garis pantai serta ketidakstabilan muara sungai. Penerapan bangunan krip atau groin merupakan salah satu upaya teknik pantai yang bertujuan untuk mengendalikan pergerakan sedimen sejajar pantai. Pada studi kasus Pantai Congot, pembangunan krip oleh BBWS Rayu Opak difungsikan untuk mengurangi abrasi, menjaga kestabilan garis pantai, serta melindungi kawasan strategis di sekitarnya. Meskipun krip memberikan manfaat yang signifikan, penerapannya juga memiliki potensi dampak lanjutan, seperti perubahan pola arus dan abrasi di sisi hilir bangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pantai di Pantai Congot perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, melalui pemantauan kondisi pantai, pengelolaan sedimen, serta evaluasi kinerja bangunan secara berkala. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo merupakan kawasan pesisir yang memiliki dinamika pantai cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang besar dari Samudra Hindia serta arus sejajar pantai yang menyebabkan terjadinya transport sedimen secara terus-menerus. Ketidakseimbangan pergerakan sedimen ini memicu terjadinya abrasi, perubahan garis pantai, serta ketidakstabilan muara Sungai Bogowonto. Permasalahan abrasi di Pantai Congot tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pantai, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat pesisir, kawasan wisata, serta infrastruktur strategis di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang bersifat teknis dan terencana untuk mengurangi dampak abrasi tersebut.
Pembangunan bangunan pantai berupa krip atau groin merupakan salah satu solusi teknik pantai yang diterapkan untuk mengendalikan transport sedimen sejajar pantai. Berdasarkan studi kasus di Pantai Congot, pembangunan krip berfungsi untuk menahan pergerakan sedimen, mengurangi laju abrasi, serta meningkatkan kestabilan garis pantai di sekitar lokasi bangunan. Namun demikian, krip bukan merupakan solusi tunggal. Penerapan perlu disertai dengan perencanaan yang matang, memilih lokasi dan dimensi yang sesuai, serta pemantauan dan pemeliharaan secara berkala. Selain itu, pengelolaan pantai harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan sosial agar perlindungan pantai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam penyusunan materi dan analisis pada presentasi ini digunakan beberapa referensi utama yang berasal dari buku, jurnal, serta dokumen resmi. Referensi utama yang digunakan adalah buku Teknik Pantai karya Bambang Triatmojo yang membahas konsep dasar proses pantai, transport sedimen, serta bangunan pengaman pantai. Selain itu, referensi juga diperoleh dari Coastal Engineering Manual yang diterbitkan oleh US Army Corps of Engineers sebagai pedoman internasional dalam perencanaan bangunan pantai. Informasi terkait kondisi dan penanganan Pantai Congot diperoleh dari publikasi dan laporan resmi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Penggunaan referensi ini diharapkan dapat memperkuat dasar teori serta kesesuaian antar konsep dan penerapan di lapangan. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi visual berupa video kondisi Pantai Congot setelah dilakukan pemasangan bangunan krip atau groin. Dari video tersebut dapat terlihat bahwa bangunan krip menjorok ke arah laut dan dibangun tegak lurus terhadap garis pantai, sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pengendali transport sedimen sejajar pantai. Selain bangunan krip, pada bagian bawah struktur juga digunakan elemen pelindung berupa tretapot. Tretapot ini berfungsi untuk meredam energi gelombang yang datang dari arah laut lepas, sehingga energi gelombang yang mencapai pantai menjadi berkurang. Dengan berkurangnya energi gelombang, risiko pengikisan pantai dan kerusakan struktur dapat diminimalkan. Keberadaan tretapot juga membantu meningkatkan stabilitas bangunan krip dengan cara menyebarkan gaya gelombang ke berbagai arah. Hal ini sangat penting mengingat Pantai Congot berada di wilayah pantai selatan Jawa yang memiliki karakteristik gelombang cukup besar. Melalui video ini dapat dilihat secara nyata bagaimana kombinasi antara krip dan tretapot bekerja sebagai satu kesatuan sistem pengaman pantai. Visualisasi ini memberikan gambaran bahwa penanganan abrasi di Pantai Congot tidak hanya mengendalikan satu jenis struktur, tetapi dilakukan secara terpadu untuk mencapai perlindungan pantai yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan abrasi pantai merupakan isu yang sangat penting, khususnya di wilayah pantai selatan Pulau Jawa seperti Pantai Congot, Kabupaten Kulon Progo. Dinamika gelombang dan arus laut yang tinggi menyebabkan perubahan garis pantai yang tidak dapat dihindari apabila tidak dilakukan upaya pengendalian yang tepat. Melalui pembahasan mengenai bangunan krip atau groin, dapat dipahami bahwa teknik pantai memiliki peran penting dalam pengendalian abrasi dan menjaga keseimbangan sedimen di wilayah pesisir. Penerapan krip di Pantai Congot menunjukkan bahwa penanganan abrasi tidak hanya bertujuan melindungi garis pantai, tetapi juga melindungi kawasan strategis, aktivitas masyarakat, serta potensi wisata yang berkembang di wilayah tersebut.
Namun demikian, pengendalian abrasi pantai tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlakukan perencanaan yang matang, pemantauan kondisi secara berkala, serta pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan perlindungan Pantai Congo dapat berjalan secara efektif dalam jangka panjang. Akhir kata, melalui presentasi ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan bangunan pantai sebagai solusi teknik dalam menghadapi permasalahan abrasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.